warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dayana Mufti Mutiara dari Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak yang saat ini sedang berada di rumah saja semuanya selalu sehat walafiat. Nah, pada kesempatan video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang SPL, yaitu sistem persamaan linear. Dan alangkah lebih baiknya anak-anak telah menguasai materi sebelumnya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear, di mana himpunan penyelesaian suatu persamaan dan pertidaksamaan linear adalah suatu himpunan yang anggotanya nilai variabel yang memenuhi persamaan atau pertidaksamaan tersebut. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak mampu mendeskripsikan konsep persamaan linear, serta mampu menentukan penyelesaian SPLDV, mampu memberikan tafsiran geometri dari penyelesaian SPLDV, serta terampil menggunakan SPLDV untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Untuk rumah kertas yang Ibu susun ada sekitar 3 tingkat, yaitu tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Lalu bagaimana jika Ibu atau anak-anak ingin membuat 30 tingkat? Apakah ada aturan atau ketentuan khususnya? Kan anak-anak untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin mengenai berbagai macam informasi tentang rumah kertas bertingkat ini. Baik itu informasi apa yang kita dapatkan mengenai konsep dari rumah bertingkat ini, kemudian strategi apa yang dapat kita temukan mengenai hubungan dari banyaknya kertas, kemudian dari banyaknya tingkatan rumah, dan sistem persamaan linear apa yang kita temukan, serta kesulitan apa yang kita dapatkan ketika membuat rumah kertas bertingkat ini. Nah, silahkan anak-anak untuk mendiskusikannya, baik itu dengan teman-temannya secara online ataupun secara langsung. Mari kita perhatikan bersama-sama mengenai tingkatan rumah kertas. Untuk rumah kertas yang bertingkat 1 hanya menggunakan 2 buah potong kertas, yaitu 1 dan 2. Kemudian untuk rumah kertas yang bertingkat 2 menggunakan 7 buah potong kertas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk rumah kertas yang bertingkat 3 akan memerlukan 15 buah potong kertas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Begitu pula seterusnya, sehingga banyak tingkat dan banyak kartu dapat dikorespondensikan satu-satu membentuk suatu relasi sama dengan atau banyak kartu dapat dinyatakan dalam banyak tingkat rumah. Sehingga kita bisa misalkan bahwa T merupakan banyaknya tingkatan rumah, kemudian K merupakan banyaknya kartu, serta X dan Y merupakan banyaknya bilangan yang akan ditentukan berkaitan dengan banyaknya kartu dan tingkatan rumah, sehingga diperolehlah persamaan K sama dengan XT kuadrat ditambah YT. Ini kita namai sebagai persamaan pertama. Kemudian untuk mendapatkan model matematika kita harus memisalkan nilai T dan nilai K. Untuk pertama yaitu kita misalkan T sama dengan 1 dan K sama dengan 2, sehingga kita peroleh X ditambah Y sama dengan 2. Kemudian untuk pemisalan yang kedua yaitu kita misalkan nilai T sama dengan 2 dan K sama dengan 7, maka didapatlah persamaan 4X ditambah 2Y sama dengan 7, sehingga diperoleh model matematikanya yaitu X ditambah Y sama dengan 2 dan 4X ditambah 2Y sama dengan 7. Kedua persamaan ini merupakan sistem persamaan linear 2 variabel.
Nah, anak-anak, setelah kita mendapatkan dua persamaan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel, selanjutnya kita akan menemukan nilai X dan Y untuk mengetahui berapa banyak kartu yang digunakan untuk membangun rumah kertas bertingkat 30. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV ini atau sistem persamaan linear dua variabel ini, kita dapat menggunakan beberapa metode, di antaranya ada metode eliminasi yang telah dipelajari di SMP, kemudian ada metode substitusi, yang ketiga ada metode campuran yaitu metode eliminasi yang dicampur dengan metode substitusi, kemudian yang keempat ada metode grafik. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Anak-anak, untuk metode eliminasi ini, kita sudah mempunyai dua persamaan dari modal matematika, yaitu persamaan pertama X ditambah Y sama dengan 2, kemudian persamaan yang kedua ada 4X ditambah 2Y sama dengan 7. Nah, untuk menghilangkan variabel X dan mendapatkan nilai Y, maka kita harus mengkalikan persamaan pertama dengan 4 dan mengkalikan persamaan kedua dengan 1. Pada akhirnya akan menghasilkan sebuah persamaan yaitu 4X ditambah 4Y sama dengan 8, 4X ditambah 2Y sama dengan 7. Nah, kemudian persamaan yang 4X ditambah 4Y sama dengan 8 kita kurangkan dengan 4X ditambah 2Y sama dengan 7. Sehingga 2Y sama dengan 1 dan Y sama dengan setengah. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai X, maka pada eliminasi yang kedua kita harus menghilangkan nilai Y dengan cara mengkalikan persamaan pertama X ditambah Y sama dengan 2 dikalikan dengan 2, kemudian persamaan 4X ditambah 2Y sama dengan 7 kita kalikan dengan 1. Akan menghasilkan 2X ditambah 2Y sama dengan 4, kemudian kita kurangkan dengan persamaan 4X ditambah 2Y sama dengan 7. Dan akan menghasilkan min 2X sama dengan min 3, sehingga nilai X-nya sama dengan 3/2. Nah, kita memperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu X-nya 3/2, kemudian Y-nya 1/2. Untuk menentukan banyak kartu yang digunakan dalam pembuatan rumah 30 tingkat, kita tinggal mensubstitusikan nilai X dan nilai Y ke persamaan pertama, persamaan yang paling awal, yaitu K sama dengan XT kuadrat ditambah YT, di mana T-nya merupakan 30, yaitu berasal dari tingkatannya yang ditanyakan sebanyak 30 tingkat. Kemudian setelah kita substitusikan, yaitu 3/2 dikali 30 kuadrat ditambah setengah dikali 30, maka akan menghasilkan nilai 1365. Jadi, banyak kartu yang dibutuhkan untuk membangun rumah kartu bertingkat 30 adalah sebanyak 1365 kartu atau 1365 potongan kertas. Nah, pada metode substitusi ini, sama halnya seperti pada metode eliminasi, kita masih tetap menggunakan persamaan X ditambah Y sama dengan 2, 4X ditambah 2Y sama dengan 7. Kemudian, pada persamaan pertama, untuk mendapatkan nilai X, maka kita kurangkan dengan kedua ruas ini dengan Y, sehingga kita akan memperoleh X sama dengan 2 min Y. Nah, kita telah mempunyai nilai X. Kemudian, kita substitusikan nilai X ini ke persamaan 4X ditambah 2Y sama dengan 7, sehingga 4 dikali 2 min Y ditambah 2Y sama dengan 7, kemudian 8 min 4Y ditambah 2Y sama dengan 7, sehingga min 2Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan setengah. Nah, karena kita telah mempunyai nilai Y yaitu setengah, kita substitusikan ke persamaan pertama, sehingga X ditambah setengah sama dengan 2, X sama dengan 2 min setengah, X sama dengan 3/2. Pada akhirnya kita mempunyai himpunan penyelesaiannya sama dengan
pada metode eliminasi, yaitu X sama dengan 3/2 dan Y sama dengan 1/2. Kemudian untuk mengetahui berapa banyak kertas yang kita gunakan untuk membangun rumah bertingkat 30, kita dapat menggunakan cara seperti halnya pada metode eliminasi, yaitu kita tinggal substitusikan himpunan X dan Y ke persamaan K sama dengan XT kuadrat ditambah YT, maka akan memperoleh hasil yang sama, yaitu 1365 kertas. Untuk metode yang ketiga ada metode grafik. Nah, di dalam metode grafik ini kita memerlukan beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama, terlebih dahulu kita tentukan titik potong dari persamaan X ditambah Y sama dengan 2 dan 4X ditambah 2Y sama dengan 7. Nah, untuk mencari titik potong dari X ditambah Y sama dengan 2, kita misalkan X-nya 0, maka akan menghasilkan nilai Y 2. Kemudian ketika kita misalkan nilai Y-nya 0, maka akan menghasilkan sebuah nilai X 2. Dan kita akan menemukan sebuah titik yaitu 0,2 dan 2,0. Kemudian untuk mencari sebuah titik potong dari persamaan 4X ditambah 2Y sama dengan 7, kita misalkan nilai X sama dengan 0, maka akan menghasilkan nilai Y 7/2. Dan ketika kita misalkan nilai Y 0, maka kita akan menemukan nilai X yaitu 7/4. Sehingga diperolehlah sebuah titik 0,7/2 dan 7/4,0. Nah, untuk langkah yang kedua, kita tarik garis lurus dari titik potong yang telah kita temukan, yaitu dari titik potong 0,2 ke 2,0, kemudian garis yang kedua kita tarik dari titik 0,7/2 ke titik 7/4,0, sehingga kita akan memperoleh sebuah grafik garis lurus seperti ini. Ini merupakan garis lurus dari persamaan X ditambah Y sama dengan 2 dengan titik 0,2 ke 2,0. Kemudian ini merupakan garis lurus dari persamaan 4X ditambah 2Y sama dengan 7, yaitu dari penarikan garis 0,7/2 ke 7/4,0. Dari dua garis ini ditemukan sebuah titik potong yang terletak pada titik 3/2, 1/2. Berdasarkan gambar grafik X ditambah Y sama dengan 2 dan 4X ditambah 2Y sama dengan 7, kedua garis lurus tersebut berpotongan pada sebuah titik, yaitu 3/2, 1/2, sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan penyelesaian pada metode eliminasi dan metode substitusi. Sehingga ketika kita ingin mengetahui sebuah nilai atau berapa banyaknya kertas yang digunakan dalam membangun rumah bertingkat 30, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai tersebut pada persamaan K sama dengan XT kuadrat ditambah YT, sehingga akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 1365 kertas. Itulah penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode grafik. Lalu, bagaimana dengan metode campuran? Untuk metode campuran, langkah pertama kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Kemudian setelah kita menemukan nilai X atau nilai Y, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mensubstitusikan nilai yang telah kita ketahui ke persamaan pertama atau ke persamaan kedua. Kemudian kita akan mendapatkan sebuah hasil, yaitu himpunan penyelesaian yang sama dengan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode grafik. Setelah itu kita tinggal mensubstitusikan himpunan penyelesaian tersebut ke persamaan K. Nah, anak-anak, sekarang ibu mempunyai sebuah permasalahan dari pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk penyelesaiannya, kita bisa menggunakan dengan metode substitusi, metode eliminasi, metode grafik, dan metode campuran.
Tetapi untuk permasalahan yang akan Ibu tampilkan setelah ini, dianjurkan anak-anak menggunakan keempat metode ini dalam menyelesaikannya dengan tujuan agar anak-anak bisa lebih menguasai lagi keempat metode ini. Kemudian silahkan anak-anak untuk berdiskusi dengan teman-temannya baik secara online ataupun dengan cara yang lainnya. Sekarang Ibu akan membantu menyelesaikan sampai kita menemukan sebuah model matematika. Untuk yang pertama kita misalkan nilai X merupakan banyak rumah tipe A yang akan dibangun, Y merupakan banyak rumah tipe B yang akan dibangun. Nah, untuk menentukan banyak rumah tipe A dan tipe B yang dapat dibangun, maka luas tanah yang diperlukan untuk membangun rumah tipe A dan tipe B di atas tanah seluas 10.000 meter kuadrat ditentukan oleh pertidaksamaan 100x ditambah 75y kurang dari sama dengan 10.000. Pertidaksamaan ini disederhanakan menjadi 4x ditambah 3y kurang dari 400. Kita namai ini sebagai persamaan pertama. Kemudian untuk jumlah rumah yang akan dibangun, X ditambah Y kurang dari sama dengan 125. Kita namai ini sebagai persamaan kedua. Sehingga kita telah memperoleh sebuah model matematika yaitu 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 400 dan X ditambah Y kurang dari sama dengan 125. Kemudian untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan dengan metode eliminasi, metode substitusi, metode grafik, dan metode campuran. Setelah kita mendapatkan model matematikanya, silahkan anak-anak untuk melanjutkan penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, metode grafik, dan metode campuran. Anak-anak boleh mengerjakannya secara diskusi bersama-sama. Anak-anak, model matematika dapat kita temukan di dalam sistem persamaan linear, serta himpunan dari penyelesaian persamaan linear merupakan himpunan yang anggotanya nilai dari variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Kemudian untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya kita bisa menggunakan 4 metode. Yang pertama ada metode eliminasi, metode substitusi, metode campuran, dan metode grafik. Dan dicukupkan sekian dari Ibu. Terima kasih banyak atas perhatian dari anak-anak. Untuk lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم.